Situasi makin panas, Hizbullah tembakan rudal-rudal ke Israel. Amerika tak berkutik beri bantuan. هذه العملية ستنهي الكيان الصهيوني ونحن ننتظر إشارة سماحة الأمين على الدماء سماحة السيد حسن نصر الله. Kelompok Lebanon Hizbullah dilaporkan telah menembakkan ratusan rudal ke posisi militer Israel di tengah pertempuran yang terjadi antara Israel dan Hamas melalui bukit-bukit. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Rabu, Hizbullah mengklaim serangan itu menyebabkan banyak tentara Israel meninggal dan sejumlah besar orang lainnya terluka. Pernyataan itu tidak menyebutkan jumlah pasti korban. Associated Press melaporkan militer Israel mengatakan rudal anti-tank ditembakkan ke kota perbatasan utara Aram Shah. Tentara Israel kemudian menembaki kota perbatasan Duhaira di Lebanon dan sekitarnya, tempat asal serangan rudal. Hizbullah mengatakan serangan itu merupakan respon terhadap penembakan Israel pada hari Minggu yang telah menghabisi 3 militan Hizbullah. Hizbullah sendiri telah menyatakan dukungannya pada Hamas tetapi belum secara resmi bergabung dalam perang, namun Hizbullah telah menggempur banyak posisi di wilayah yang dikuasai Israel. Hamas meluncurkan apa yang mereka sebut dengan Operasi Badai Al-Aqsa dimulai pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 dengan menembakkan ribuan roket ke wilayah Israel. Selanjutnya Israel melakukan serangan balasan dengan menggempur jalur Gaza. Setelah itu, banyak dari negara pendukung dari kedua negara memberikan bantuannya. Hizbullah ikut bombardir Israel dengan rudal, sirene kota kembali meraung-raung di seluruh wilayah Israel. Pasukan Syiah Hizbullah yang bermarkas di Lebanon menembakkan puluhan roket di sepanjang perbatasan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Sirene kembali meraung-raung untuk mengingatkan warga segera mengevakuasi diri. Melansir dari Washington Post, pada Minggu, Hizbullah menyebut serangan itu sebagai solidaritas dengan perlawanan Palestina. Mereka mengatakan posisi Israel secara langsung terkena serangan. Militer Israel menembak balik ke wilayah-wilayah Lebanon, tetapi belum ada informasi segera tentang jatuhnya korban. Tentara Israel menyebut serangan berasal di sisi perbatasan Lebanon, rudal dan serangan darat dengan artileri dikerahkan di sana. Peternakan Sheba direbut oleh Israel dan juga Suriah selama Perang 1967. Namun Lebanon menganggapnya dan bukit-bukit Kafr Kauba di dekatnya sebagai wilayah Lebanon. Dataran tinggi Golan juga dianeksasi oleh Israel pada tahun 1981. Sebelumnya Hamas juga menembakkan rudal ke Israel yang menghabisi ratusan orang sejak kemarin. Beberapa pejabat penting Israel juga ditawan dan dijadikan sandera. Pemimpin Hamas Ismail Haniyah akan memperluas pertempuran dari Gaza ke tepi barat dan Yerusalem. Haniyah berjanji untuk membebaskan Palestina. Pagi ini adalah pagi kekalahan dan juga penghinaan bagi musuh kita, prajuritnya dan para pemukimnya, kata Haniyah seperti dikutip dari Arab News. Haniyah mengkritik negara-negara Arab yang selama ini lemah dan tidak dapat memberikan perlindungan kepada warga Palestina dari kekejaman Israel. Dia menyayangkan banyak negara Arab yang ingin menormalisasi hubungan dengan Israel. Semua perjanjian normalisasi yang ditandatangani dengan Israel itu tidak dapat menyelesaikan konflik Palestina, ungkapnya.
Pasukan Hizbullah yang makin kuat membuat Israel angkat koper dari wilayah perbatasan Lebanon, sebab sebelumnya beberapa tentara Israel dihabisi oleh pasukan Hizbullah setelah ketegangan terjadi di wilayah Lebanon. Kekuatan Hizbullah yang makin sangar itu diakui sangat diwaspadai Zionis karena Hizbullah menjadi satu-satunya yang berhasil menaklukkan Israel dalam perang. Ukraina akui Perang Dunia Ketiga sedang dimulai oleh Rusia dan Ukraina sendiri, sebab invasi ini diakui melibatkan banyak negara. Meskipun tak dengan gamblang atau buka-bukaan, namun Barat banyak memberikan dukungan senjata hingga uang, bahkan mengirimkan pasukan bayaran. Tel Aviv amburadul diserang para pasukan perlawanan Palestina. Pertempuran ini pecah dan menghabisi para tentara Israel. Beberapa pejuang Palestina yang berhasil kabur tengah diincar oleh militer Israel. Israel sebelumnya telah melakukan banyak kekerasan serta kejahatan pada pemukim Palestina. Waduh, NATO dikabarkan bubar pada tahun 2025 mendatang. Sebab apabila Donald Trump kembali terpilih, maka Amerika Serikat akan mundur dari bantuannya untuk Ukraina dan menghentikan provokasi NATO. Hal ini akan membuat negara-negara Eropa yang menjadi anggota NATO akan rugi banyak dan keretakan bisa terjadi. Masya Allah, inilah detik-detik Kim Jong-un akhirnya selamat dari rencana pembunuhan yang menargetkan dirinya dan beberapa ajudannya. Sebuah ledakan yang diarahkan ke Kim Jong-un salah sasaran dan membuat pemimpin tertinggi Korea Utara itu selamat. Akhirnya, Korea Utara siaga tinggi atas aksi ini.